Halo semua. Oke, salam kenal semuanya. Terima kasih juga Mas Boris untuk waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi mungkin saya perkenalkan nama saya dengan Wisnu Aryo. Saya bekerja di salah satu operator seluler terbesar di Indonesia sebagai Head of Department Digital Growth Performance ya. Perusahaan-perusahaan di dunia itu pada saat dia sudah besar dan punya fundamental, dia biasanya akan punya pakem yang kadang-kadang tidak mengabaikan kondisi user seperti apa. Yang penting aku dapat uangnya dulu, aku kejar revenue-nya dulu. Itu menurut dari Harvard Business School Online gitu ya. Makanya kalau yang saya tahu kenapa itu mereka bisa masuk gitu ya, karena mereka bergerak under the radar. Jadi under radar korporasi. Jadi apa ya, mereka bergerak di bawah gitu, mengambil pasar-pasar di bawah. Kita korporasi biasanya nggak terlalu sadar kan di situ. Menarik nyebut tentang apa? Kesadaran tentang user. Ya. Kalau corporate kurang, itu gimana tuh Mas? Kenapa gitu kan? Padahal bisa dibilang udah berinteraksi istilahnya atau udah jadi customer-nya udah puluhan tahun kalau nggak belasan gitu ya. Oke, jadi balik lagi saya mungkin bisa ceritakan sedikit apa yang saya pelajari ya dari pengalaman saya dan juga apa yang saya dapatkan dari Harvard. Biasanya kenapa kok mementingkan revenue? Karena biasanya perusahaan-perusahaan korporasi besar itu mereka itu sudah punya bisnis model sendiri. Nah, bisnis model itu yang dijaga terus sebenarnya untuk menghasilkan generated money sebenarnya di situ. Nah, pada saat melakukan eksplorasi experience, karena contoh ambil di operator, ngomongannya clear di operator gitu ya. Apa sih suara usernya? Saya mau tarif murah, udah clear itu. Nah, pada saat masuk ke sana, ataupun saya pengen komunikasi gratis gitu ya. Kita lihat saat itu legacy operator lagi tinggi-tingginya dapat revenue dari SMS ataupun voice gitu ya. Nah, akan sangat berat kalau suatu korporasi akan memangkas keuntungan utamanya. Nah, itu yang menjadi pertimbangan. Jadi akhirnya tetap menjalankan strateginya untuk menghasilkan keuntungan. Jadi itu sih saya lihat gitu ya. Nah, itu yang diambil lah. Tadi saya bilang under radar itu ya, menurut dari apa yang saya pelajari, under radar itu yang diambil adalah ya bagaimana bisnis scheme yang berbeda. Ngambil dari iklan kan ataupun dari database-nya. Itulah yang tidak ada gitu. Nah, itu yang berbeda. Akhirnya mereka bisa mendeliver kepada user. Nah, sedangkan kalau dari sisi korporasi besar melihatnya dari, aku nggak dapat uang, revenue-ku nggak langsung dapat nih. Nggak bisa. Tapi gimana caranya sih kita bisa, terutama kalau di corporate, bisa meyakinkan dulu gitu ya. Pasti pasti ada strateginya kan. Nah, bisa di-share nggak Mas yang lebih kayak strategi sama praktikal taktiknya gimana biar teman-teman yang denger nih bisa langsung implement besok nih. Kalau di corporate gimana sih? Mau ketemu bos saya nih yang susah nih gitu kan, gimana? Oke. Jadi ada dua, memang ini tricky sih Mas Boris. Jadi tergantung bosnya juga karakternya kayak apa gitu ya. Ada yang karakternya user minded, ada yang corporate minded gitu ya. Nah, pengalaman saya pribadi yang banyak berhasil adalah pertama show the money. Kalau ini kita kerjakan, ini akan dapat segini loh nanti kita. Show the money. Dan tapi kita tidak melupakan pengalaman saya. Alhamdulillah saya sudah mengejar beberapa project di approve gitu ya. Dari mulai yang kecil, dari level region, dari level di pusat, headquarter gitu ya. Itu saya mengkombinasikan antara apa yang saya temukan dengan user gitu ya. Dan saya kombinasikan apa yang perusahaan butuhkan, dan saya akan majukan. Tapi awalnya saya akan majukan dulu nih, show the money-nya. Saya akan lihatkan bahwa ini menghasilkan keuntungan loh, seperti ini kita lakukan. Meskipun saya juga memiliki atasan juga yang terkadang masuk ke user. Nah, itu saya biasanya user saya majukan dulu. Jadi kita harus lihat dulu, yang paling penting ngerti karakter dari bosnya ya. Saya sama Mas Boris ya waktu itu ya kebetulan dikenalkan dengan namanya design sprint gitu ya. Nah, saya di situ akhirnya mulai melihat gitu ya bahwa ternyata ada cara cepetnya ternyata gitu ya. Dulu lama mikirnya gitu kan ya. Kadang-kadang suka minta bantuan tim orang research ya, atau kayak itu lama banget nungguinnya 3 bulan baru datang research-nya gitu kan ya. Kemudian akhirnya setelah saya belajar, saya akhirnya memilih saat ini saya menggunakan metode sprint. Tujuannya apa ya? Tadi mempercepat proses tersebut. Kalau kita bicara metode framework kan nggak ada yang nggak sama gitu ya, nggak semua bisa jadi jalan di satu perusahaan atau di satu tim, tapi di tim lain mungkin enggak gitu kan. Nah, ini apa sih yang melihatnya ini potensial nih buat di operator, terutama di corporate gitu. Nah, jadi kenapa kok saya mendapatkan momennya dengan design sprint gitu ya? Karena di korporasi ini kalau saya boleh bilang
apa ya, kalau untuk melakukan sesuatu dalam jangka waktu panjang itu susah dapat izinnya. Gimana caranya bisa melakukan pekerjaan dengan inovasi cepat dan bisa melakukan dengan cara fun, nggak kaku gitu ya. Nah, pada saat saya coba mempraktekkan desain sprint, nah mereka melihat, oh ini kok jadi rapatnya beda ya. Jadi mereka pertama feel-nya adalah, ini kok rapat asik banget deh, ini kok rapatnya efektif gitu loh. Itu mereka suka. Gitu. Selesai rapat, biasanya kan jadinya PPT ya Mas Boris. Nah jadinya kok prototipe bisa dicoba. Bahkan salah ngerti gitu, jadi aplikasi nih. Oh enggak. Ternyata dalam waktu 3 hari aja. 3 hari itu biasanya kan waktu yang pas dengan workshop. Kalau lagi keluar kota, workshop kan 2 hari, 3 hari gitu ya. Mereka masih accepted untuk nyobain gitu loh. Jadi tidak di-reject di depan gitu loh. Itulah kenapa kok desain sprint itu yang saya rasakan itu lebih diterima seperti itu. Gitu. Jadi kecepatannya sama orang bisa langsung ngeliat gitu ya, tangible gitu apa yang bakal dibikin dan lebih efektif. Ada nggak sih Mas contoh real produknya basically pakai design sprint? Apa contohnya Mas? Oke. Kalau teman-teman buka aplikasi My Telkomsel, di situ ada namanya Daily Check-in di sana. Itu salah satu produk hasil design sprint. Terus kalau teman-teman juga bisa melihat di Play Store ada namanya aplikasi Loop kita, itu juga hasil dari design sprint. Itu salah satu yang memang keluar ke permukaan ya, tapi yang di bawahnya ada lagi banyak yang nggak kelihatan secara kasat mata. Mungkin Mas Wisnu bisa kasih dulu, kira-kira kalau 3 hal apa sih yang harus dimiliki oleh corporate? Yang pertama menurut saya adalah semangatnya adalah creating value dulu untuk user. Itu menurut saya. Nomor 1, creating value dan bagaimana memberikan manfaat. Nomor 1 itu menurut saya yang perlu dilakukan oleh korporasi. Terus kedua adalah open mind yang pasti ya, open mind. Dan terakhir adalah kita mesti mencoba eksperimental, mencoba hal tersebut supaya value itu bisa kita tes seperti apa. Karena sebenarnya bagi saya korporasi itu sebenarnya nggak sepenuhnya jelek, malah resource-nya tuh menurut saya cukup kuat. Resource itu banyak. Nah, tinggal bagaimana mengarahkan resource-nya inilah ke dalam hal tersebut. Itu kalau saya.